Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Aminin SPI MP selaku dosen mata kuliah e-commerce program studi aquakultur Universitas Muhammadiyah Gresik, dan juga teman-temanku yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini saya akan mereview tugas mata kuliah e-commerce yang diampu oleh Bapak Aminin SPI MP. Yang pertama akan menjelaskan mata kuliah atau pengertian e-commerce, manfaat e-commerce, dan juga kekurangan dan perkembangan e-commerce di masa sekarang. Zaman sekarang orang itu biasanya berbelanja lewat internet atau online melalui sistem ataupun melalui situs e-commerce. Ada pasar, swalayan, plaza, mal maupun tempat-tempat. Pengertian e-commerce itu perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Selanjutnya, kelebihan yang pertama adalah produk dan layanan bervariasi, pilihan yang banyak, informasi yang dibutuhkan, dan dapat membandingkan harga. Jadi seringkali kita melakukan transaksi ataupun melakukan jual beli lewat online, yaitu ada Shopee, ada Lazada, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian kelebihan yang kedua adalah mempersingkat rantai distribusi. Yang ketiga adalah pembayaran lebih mudah. Jadi tidak perlu kita membayar, tidak perlu kita jauh-jauh ke lokasi untuk melakukan pembayaran. Jadi bisa melalui lewat internet. Kemudian kelebihan yang keempat adalah brand lebih dekat dengan konsumen. Jadi brand lebih dekat dengan pelanggan sehingga dapat meningkatkan penjualan itu dengan mudah. Kemudian kelebihan yang kelima yaitu peningkatan kualitas layanan. Kemudian yang keenam itu bisa belanja kapan saja, di mana saja, dan waktunya kapan saja. Kemudian kelebihan yang ketujuh adalah efisiensi biaya. Nah, kekurangan pada e-commerce ini yang pertama itu ketergantungan pada dunia informasi dan komunikasi. Yang kedua itu adalah payung hukum atau perdagangan secara online. Yang ketiga itu budaya pasar yang menolak perdagangan secara online. Yang keempat, hilangnya privasi atau cakupan wilayah perdagangan yang sangat luas. Itu adalah kekurangan dari e-commerce tersebut. Selanjutnya masuk pada perbedaan e-commerce dan e-bisnis. Ini ada tradisional dan elektronik. Kemudian yang tradisional itu yang pertama sulit promosi dan akses pasar. Kemudian yang kedua itu face to face atau langsung bertemu. Yang ketiga paperwork. Yang keempat biaya sangat tinggi dan birokrasi. Yang kelima itu prosedur manual. Kemudian yang keenam itu pasar kurang kompetitif. Yang ketujuh atau yang terakhir butuh pengawal banyak. Kemudian yang elektronik ini
akses pasar mudah, yang kedua penilaian independen, yang ketiga negosiasi dan penawaran standar, yang keempat paperless, yang kelima alur informasi dan transparan. Kemudian yang keenam anywhere anytime. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh itu keamanan. Selanjutnya definisi menurut beberapa ahli tentang e-commerce. Apakah e-commerce itu? Pada dasarnya cukup banyak definisi tentang konsep e-commerce. Salah satu definisi tentang e-commerce itu adalah segala bentuk transaksi perdagangan di mana transaksi tersebut itu dilakukan secara elektronik atau menggunakan jaringan internet. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan perdagangan atau bisnis yang dilakukan dengan via elektronik ini atau online ini seperti dokumentasi, pengedaran brosur, kemudian pengadaan advertising, kemudian sebagai dapat digolongkan dalam e-commerce tersebut. Kemudian definisi e-commerce itu dapat didefinisikan dari beberapa perspektif. Yang pertama, proses bisnis, menjalankan proses bisnis secara elektronik melalui jaringan elektronik, menggantikan proses bisnis fisik dengan informasi. Kemudian selanjutnya adalah layanan. Cara bagi pemerintah ataupun perusahaan ataupun konsumen dan manajemen untuk menangkas biaya pelayanan atau operasi sekaligus meningkatkan mutu dan kecepatan layanan bagi konsumen. Kemudian komunikasi, pengiriman barang atau jasa, informasi atau pembayaran melalui jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya. Yang terakhir perdagangan, yaitu penyediaan sarana untuk membeli dan menjual produk, baik jasa dan informasi melalui internet atau fasilitas online lainnya. Kemudian e-commerce media, penggunaan media elektronik untuk melakukan perniagaan atau perdagangan, bisa melalui telepon, ATM, handphone, dan juga SMS. Kemudian bisa melalui juga banking, itu ATM, phone banking, internet banking. Kalau secara khusus penggunaan internet untuk melakukan perniagaan. Kemudian component of e-commerce, ada yang pertama adalah people, yang kedua public policy, yang ketiga marketing and advertising, kemudian yang keempat support service, yang kelima business partnership. Kemudian selanjutnya kemampuan e-commerce, otomatisasi proses otomatisasi yang menggantikan proses manual. Yang kedua integrasi, jadi proses yang terintegrasi yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. Kemudian yang ketiga ada publikasi, yaitu memberikan jasa promosi dan komunikasi atas produk dan jasa yang dipasarkan secara elektronik. Kemudian yang keempat interaksi, yaitu proses pertukaran data atau informasi antar berbagai pihak yang akan meminimalkan human error atau electronic data interchange. Kemudian selanjutnya yang kelima ada transaksi. Tadi setelah interaksi selanjutnya adalah transaksi, yaitu kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan transaksi yang mana melibatkan institusi lainnya atau pihak ketiga sebagai pihak yang menangani pembayaran elektronik, payment atau konsep. Kemudian e-business dengan e-commerce.
E-commerce itu membeli dan menjual melalui media elektronik atau digital, atau melalui media sosial, melalui media online. Kemudian yang e-business itu tidak hanya sekedar e-commerce, tapi tentang merubah model bisnis tradisional dengan dukungan dari teknologi informasi, yaitu untuk melakukan ataupun untuk memaksimalkan customer value atau the overall strategi. Kemudian apakah e-business itu? Jadi e-business itu merupakan kegiatan yang berbisnis, yang berbau-bau bisnis di internet, yang tidak saja meliputi dengan pembelian atau penjualan atau jasa, tapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis, yaitu baik individual maupun instansi. E-business adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis yang mana utamanya seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, kemudian manufaktur, penjualan, kemudian pemenuhan pesanan dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi dan data yang telah terkomputerisasi. Kemudian definisi e-business. E-business itu adalah suatu definisi yang lebih luas dari e-commerce. Jadi tidak hanya sekedar merujuk atau menjual dan membeli, atau menjual dan membeli, tetapi juga melayani pelanggan dan berkolaborasi dengan partner bisnis lainnya, dan membawakan transaksi secara elektronik dalam sebuah perusahaan. Kemudian e-business itu membicarakan tentang siklus waktu, kemudian kecepatan, kemudian globalisasi, kemudian peningkatan, kemudian produktivitas, dan mencari pelanggan yang baru, dan juga membagi knowledge antara institusi untuk kompetitif advantage. Kemudian definisi e-business lanjutan itu ada tujuan dan juga keuntungannya. Jadi tujuannya itu adalah melakukan koordinasi, kemudian komunikasi, dan juga pengelolaan organisasi. Yang kedua itu ada transformasi proses bisnis. Kemudian yang ketiga adalah sharing informasi. Masuk pada keuntungan. Keuntungan dari e-business ini adalah pendekatan yang aman dan juga fleksibel dan terintegrasi. Yang kedua itu memberikan nilai bisnis yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah efisien tentunya. Yang keempat itu peningkatan produktivitas dengan keuntungan. Selanjutnya, pelaku e-business. Jadi pelaku e-business ini adalah organisasi yang pertama, kemudian konsumen, kemudian perusahaan, supplier, pekerja, dan rekan bisnis. Kemudian alat atau media atau sumber daya yang digunakan dalam e-business, yaitu ada teknologi informasi dan komunikasi, ada komputer, dan juga ada data yang telah terkomputerisasi. Kemudian ada jaringan internet. Itu adalah alat atau media yang digunakan dalam e-business maupun e-commerce. Kemudian kegiatan sasaran pada e-business itu yang pertama adalah kegiatan bisnis. Yang kedua yaitu proses bisnis yang utama. Kemudian ada pembelian, kemudian penjualan, kemudian pelayanan, kemudian transaksi. Dan yang terakhir adalah operasi bisnis yang utama. Nah, sekarang masuk manfaat e-business.
Jadi perusahaan atau perbisnis perorangan itu ada 7, yaitu memperpendek jarak yang pertama, yang kedua itu perluasan pasar, yang ketiga perluasan jaringan mitra kerja, yang keempat biaya terkendali, yang kelima itu efisien, yang keenam cash flow terjamin, dan yang ketujuh adalah manfaat lainnya. Kemudian konsumen, yang pertama adalah efektif, yang kedua biaya terkendali, yang ketiga aman secara fisik, kemudian yang keempat harga murah dan fleksibel, kemudian manfaat pada masyarakat umumnya, yaitu yang pertama peluang kerja baru. Sudah pasti yang pertama itu adalah membuka peluang kerja yang baru. Kemudian yang kedua itu wahana kompetisi. Kemudian jenis e-bisnis berdasarkan pelaku dan kategori aktivitas. Jadi yang pertama itu semua partisipan di dalam e-commerce adalah pebisnis atau organisasi yang lain. Kemudian business to consumer atau customer itu meliputi transaksi secara eceran atau retail transaction dari suatu produk dan jasa dari pebisnis ke pembeli individu. Kemudian consumer to business, yaitu meliputi individu yang menggunakan internet untuk menjual produk dan jasa kepada organisasi. Kemudian consumer to consumer, dalam kategori ini konsumen yang satu akan menjual langsung kepada konsumen yang lain. Sebagai contoh, seorang individu menjual mobil, rumah atau properti dan seterusnya dalam klasifikasi online. Itu adalah jenis e-business berdasarkan pelaku dan kategori aktivitas. Kemudian e-business application. Yang pertama ada ERP, yaitu Enterprise Resource Planning. Itu sistem informasi pendukung e-business yang mana menyediakan berbagai macam kebutuhan pada perusahaan seperti supply chain, ya, ada CRM, kemudian marketing, kemudian warehouse, kemudian shipping dan payment, dan juga serta mampu melakukan otomatisasi proses bisnis. Kemudian ada CRM, yaitu Customer Relationship Management, yaitu dengan sistem kustomisasi real time yang manajemenkan customer dan melakukan personalisasi produk dan service yang berdasarkan keinginan pada customer itu. Kemudian yang selanjutnya ada AI, yaitu Enterprise Application Integration, yaitu merupakan konsep integrasi dari berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data berbasis message mereka. Kemudian ada SCM. SCM ini adalah Supply Chain Management. Manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. Itu adalah e-business application. Kemudian ada peluang dan tantangan dalam agribisnis perikanan. Kemudian tantangan itu yang pertama, distribusi produk perikanan budidaya umumnya yang melewati pada rantai bisnis yang panjang. Kemudian yang kedua itu harga membebani konsumen. Yang ketiga, keuntungan didominasi pada pedagang atau yang menjual.
Kemudian yang keempat, harga kategori rendah. Kemudian yang kelima adalah harga sangat fluktuatif atau tidak menentu. Kemudian peluang bisnis perikanan, yaitu peluang raw material yang melimpah, kemudian pasar sangat luas dan banyak. Kemudian ada teknologi semakin mudah untuk diadopsi. Kemudian ada gambaran kegiatan usaha perikanan dan hubungannya dengan e-commerce. Di gambaran kegiatan usaha perikanan dan hubungannya dengan e-commerce itu, kalau e-commerce itu adalah mencakup dari sebuah penjualan yang mana melalui online atau media internet, kemudian bisa diaplikasikan, diimplementasikan menjadi bisnis, yang mana e-bisnis ini juga mencakup seluruhnya, termasuk salah satunya adalah e-commerce. Itu adalah gambaran dari usaha perikanan dan hubungannya dengan e-commerce. Kemudian e-commerce perikanan, yang mana saat ini pemasaran hasil perikanan yang masih dilakukan secara konvensional, di mana terjadi interaksi langsung antara penjual dan pembeli atau adanya distribusi barang dari penjual sehingga sampai ke konsumen. Pemasaran secara konvensional kurang efektif itu karena melibatkan banyak pelaku usaha, antara lain pembudidaya atau nelayan. Kemudian ada pengumpul, distributor sebelum sampai tangan konsumen. Itu adalah kurang efektif, ataupun pemasaran secara konvensional yang kurang efektif itu disebabkan antara pembudidaya dan nelayan, kemudian pengumpul, distributor. Kemudian hal ini menyebabkan tingginya harga. Setelah kurang efektif, berarti nanti akan menyebabkan tingginya harga, sehingga kepada konsumen itu maka rendahnya keuntungan yang didapatkan oleh produsen, baik nelayan atau pembudidaya maupun usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Oleh karena itu perlu penerapan teknologi bisnis yang dapat menunjang keberhasilan pemasaran suatu produk perikanan, yaitu dengan e-commerce. Nah, e-commerce itu merupakan pasar yang menghubungkan antara penjual dan konsumen, dapat berinteraksi secara langsung melalui media elektronik atau melalui media online. Kemudian informasi yang ada dalam e-commerce itu meliputi informasi produk, baik kualitas maupun kuantitas, ataupun jasa yang ditawarkan. Kemudian harga produk, kemudian sumber produk, kemudian jumlah pembelian, sistem pembayaran, serta data pembeli baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, teknologi e-commerce perikanan ini diharapkan mampu juga membantu oleh para nelayan atau pembudidaya maupun UMKM perikanan dalam memasarkan produknya secara langsung tanpa melalui perantara. Jadi ini adalah yang diharapkan oleh para nelayan ataupun pembudidaya ataupun UMKM, supaya bisa memasarkan produknya itu sendiri tanpa melalui perantara ataupun tanpa melalui orang lain. Baik, itu tadi review materi dari e-commerce tentang ataupun pengertian dari e-commerce dan juga e-bisnis. Kemudian ada
beberapa manfaat dan juga kelebihan-kelebihan ataupun kekurangan dari e-commerce. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah atau kata kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.